Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat tani kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Alhamdulillah. Dan saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara budidaya tanaman terong ungu. Tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Terong merupakan tanaman asli dari India dan Sri Lanka dan satu famili dengan tomat dan kentang. Terong banyak sekali jenisnya, tapi di sini saya hanya akan membahas mengenai budidaya terong ungu. Terong dapat tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi dengan suhu udara 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Jenis tanah yang paling baik untuk tanaman terong adalah jenis tanah lempung berpasir, subur, kaya bahan organik, dan pH antara 6,8 sampai 7,3. Terong memerlukan sinar matahari yang cukup dan cocok ditanam pada musim kemarau. Tahapan budidaya terong yang pertama adalah persemaian. Media tanam yang digunakan untuk persemaian dicampur dahulu dan diberi pupuk organik 1 minggu sebelum persemaian. Tanah persemaian dicampur pupuk kandang sebanyak 2 kg per meter persegi. Lebar bedengan persemaian 1 sampai 1,2 meter dengan panjang disesuaikan dengan kondisi lahan. Bedengan diberi naungan atau atap plastik transparan yang menghadap ke timur. Sebar benih tetapi jangan terlalu rapat, lalu tutup benih dengan tanah tipis dan tutup dengan karung goni basah. Setelah kurang lebih 10-15 hari sejak semai, benih dipindahkan ke dalam polybag. Pindahkan bibit ke lahan setelah berumur 20-30 hari atau ditandai dengan 3 helai daun sempurna. Kebutuhan benih untuk 1 hektar adalah kurang lebih 500 gram. Tahapan budidaya terong yang kedua adalah persiapan lahan. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa tonton video yang ini. Tahapan budidaya terong yang ketiga adalah penanaman. Lakukan penanaman pada pagi atau sore hari agar bibit tidak layu akibat terik cahaya matahari berlebihan. Pilih bibit yang tumbuh subur dan normal. Tanam bibit di lubang tanam secara tegak, lalu tanah di sekitar batang dipadatkan. Siram lubang tanam yang telah ditanami hingga cukup basah atau lembab. Tahapan selanjutnya yang keempat adalah pengairan. Dilakukan rutin tiap hari, terutama pada fase awal pertumbuhan dan cuaca kering. Dapat dilap atau disiram dengan gembor. Tahapan yang kelima adalah penyulaman. Sulam tanaman yang pertumbuhannya tidak normal, mati, atau terserang hama penyakit. Penyulaman maksimal umur 15 hari. Tahapan budidaya terong yang keenam adalah pemasangan ajir atau turus. Lakukan seawal mungkin agar tidak mengganggu atau merusak sistem perakaran. Turus terbuat dari bilah bambu setinggi 80-100 cm dan lebar 2-4 cm. Tancapkan secara individu dekat batang. Ikat batang atau cabang terong pada turus. Tahapan selanjutnya adalah penyiangan. Rumput liar atau gulma di sekitar tanaman disiangi atau dicabut. Penyiangan dilakukan pada umur 15 hari dan 60-75 hari setelah tanam. Tahapan budidaya terong yang ke-8 adalah pemupukan. Jenis pupuk yang umumnya digunakan adalah urea, ZA, SP18, KCl, dan unsur hara mikro. Tapi jika Anda ingin menggunakan pupuk majemuk, Anda bisa menggunakan pupuk NPK. Pemupukan dilakukan pada umur 15, 28, 42 hari setelah tanam. Tahapan selanjutnya adalah pemangkasan atau perempelan. Pangkas tunas-tunas liar yang tumbuh mulai dari ketiak daun pertama hingga bunga pertama juga dirempel untuk merangsang agar tunas-tunas baru dan bunga yang lebih produktif segera tumbuh. Tahapan ke-10 adalah pengendalian hama penyakit. Langkah-langkah pengendalian hama penyakit antara lain
Melakukan pengamatan hama secara berkala 1 minggu 1 kali dengan mengambil contoh untuk mengetahui jenis hama dan populasinya. Mengenali dan identifikasi gejala serangan, jenis hama, dan musuh alaminya. Memperkirakan hama yang perlu diwaspadai dan dikendalikan. Inilah langkah terakhir yang paling ditunggu oleh sahabat tani, yaitu pemanenan. Buah pertama dapat dipetik setelah umur 3-4 bulan tergantung dari jenis varietas. Ciri-ciri buah siap panen adalah ukurannya telah maksimum dan masih muda. Waktu yang paling tepat untuk panen adalah pagi atau sore hari. Cara panen, buah dipetik bersama tangkainya dengan tangan atau alat yang tajam. Pemetikan buah berikutnya dilakukan rutin tiap 3-7 hari sekali dengan cara memilih buah yang sudah siap dipetik. Demikian penjelasan singkat mengenai cara budidaya terong ungu. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.